Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah saya Kurang bisa depan. bertemu langsung nih dengan Bang Ahid ya. Bang Ahid gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak Diva, apa kabar juga lama gak ketemu ini? Iya, alhamdulillah saya juga baik, Bang Ahid. Alhamdulillah saya diterima dengan baik ya. Selamat datang di Jakarta. Iya, terima kasih. Oh iya Bang Ahid, mungkin saya mau flashback sedikit ya tentang perjalanan saya mengawal kasus Subang. Jadi saya mengawal kasus Subang itu dari awal kejadian tuh di tahun 2021 ya, 2021. di tanggal 18 Agustus. Itu saya ingat sekali waktu kejadian itu korban itu ditaruh di bagasi, dan itu sih yang pertama kali membuat hati saya itu miris gitu ya. Korban Telanjangi. iya ditelanjangi terus ditumpuk begitu aja taruh di bagasi, itu yang bikin miris. Saya merasa sedih dan hancur ya hati saya, karena saya merasa sama-sama perempuan gitu ya, dan itu tuh kayak kenapa ini bisa kejadian, kenapa akhirnya saya mengikuti kasus Subang, karena yaitu keprihatinan saya sebagai seorang perempuan melihat korban yang diperlakukan tidak manusiawi ya. Dan langsung saya curiga kepada suami korban, yaitu Pak Yosef. Ya, terus diperkuat lagi dengan informasi yang disampaikan oleh Ibu Sumarni waktu itu. Beliau bilang, iya ini pelakunya orang terdekat. Nah itu, maaf saja saya langsung mencurigai Pak Yosef, karena dengar cerita Pak Yosef bahwa iya memang beliau memang semalam ada di TKP, tapi beliau pulang jam 9-an gitu ya, dan paginya memang ya beliau yang datang duluan ke TKP. Jadi kecurigaan saya itu beliau adalah orang yang pertama dan yang terakhir berada di TKP. Itu sih singkatnya. Gimana nih Baik, Bang Ahid? Terima kasih. Kehormatan juga buat kita bisa bertemu dengan pemerhati kasus Subang pertama sampai sekarang ini, masih tetap konsisten ya Mbak Diva ya, mengawal kasus ini sampai selesai nanti ketika tersangka ini disidangkan gitu. Jadi memang ini tergolong kasus yang mendapatkan perhatian publik ya, karena pertama pembunuhannya dilakukan secara sadis begitu ya, korbannya yang seperti Mbak bilang tadi itu ditelanjangi, dan pembunuhannya pun dilakukan dengan benda tumpul gitu, dan ini melibatkan pelaku serta korban melibatkan keluarga dekat sekali begitu. Nah, kemudian menjadi perhatian seluruh netizen gitu ya untuk sama-sama membantu membongkar kasus ini gitu. Jadi memang penegakan hukum itu kan memang dibutuhkan banyak pihak untuk mengawasi, memberikan masukan begitu, karena keterbatasan itu tadi yang dimiliki oleh aparat ya, terkait yaitu tadi tindak pidananya, saksi-saksinya, terus kemudian alat buktinya, TKP-nya dan seterusnya. Makanya kan kita sangat perlu begitu masukan dari netizen, pemerhati kasus Subang, bahwa memang kita bersepakat bahwa ini harus diungkap gitu. Seperti tekad dari Mbak Diva bahwa ini memang pembunuhan keji, pembunuhan sadis, amoral begitu, dan ini harus diungkap begitu. Nah, dari situlah kemudian kami bergerak, Pak Tovan melalui Pak Tovan kemudian menginstruksikan kepada kami untuk bagaimana kita membela, membongkar kasus ini secara tuntas begitu Mbak. Iya, dan kami sangat berterima kasih sekali terhadap ATS ya, Bang Tovan dan Bang Ahid serta rekan-rekan yang akhirnya mau membantu untuk mensupport keluarga korban dan salah satu tersangka Danu yang sekarang sudah inkrah, alhamdulillah, yang akhirnya kasus Subang terbongkar. Nah, yang menjadi konsen kita, ini kasus Subang itu kan penuh sekali dramanya dan lika-likunya ya. Betul. Iya. Dan itu tidak hanya ke Danu atau ke korban atau ke PH-nya, tapi termasuk kita juga ke netizennya. Iya. Kan iya benar sekali, karena kan dari awal saya mengawal kasus ini, pertama kan dari grup FB. Itu dari awal saja saya merasa saya itu udah sering mengalami intimidasi dari orang-orang yang tidak berkenan kalau kasus ini terbongkar.
Betul, betul. Iya, jadi apa namanya, memang fenomenanya sangat luar biasa di kasus Subang. Tapi apa namanya, saya merasa tertantang. Dan kondisi ini saya merasa tertantang karena saya merasa yakin bahwa pelaku adalah orang yang terdekat. Betul. Walaupun resikonya ya itu apa namanya, saya sendiri memang sering mendapat ancaman dan intimidasi dari orang-orang yang nggak berkenan untuk dibongkar kasus ini. Ya gimana nih menurut Bang? Jadi salah satu ciri manusia adalah ketika ada kejahatan dan dari lubuk hati yang paling dalam terusik dengan kondisi peristiwa seperti ini, itu wajar sebagai manusia bahwa itu sangat terusik sekali. Nah, ketika orang terusik dan mau membongkar kasus ini, ternyata ada orang lain yang kemudian mengintimidasi, menghalang-halangi. Nah, itu yang kita juga maklum, ada model manusia seperti itu ternyata. Ya itulah kehidupan kan, yang Cina kan juga menganutnya Xinjiang, ada hitam, ada putih, itulah bagian kehidupan gitu. Tapi ya kami tetap mengharap bahwa Mbak Diva dan pemerhati kasus Subang atau netizen juga jangan patah semangat, apapun dan bagaimanapun resikonya tetap harus diperjuangkan. Selama itu benar, diyakini, selama itu menjadi sebuah kebenaran, itu harus diperjuangkan begitu. Jadi ya nggak usah takut, nggak usah nggak usah drama juga, begitu, nggak usah gentar. Insya Allah kami juga siap membela kalau memang ada oknum-oknum atau orang-orang yang mencoba mengintimidasi setiap orang yang mau membongkar kasus Subang ini secara tuntas seperti yang Mbak Diva laksanakan ini. Gitu, Mbak. Ya intinya kami sangat berterima kasih dengan adanya ATS ya. Bagi kami itu sebuah prestasi yang luar biasa di kasus Subang. Ada pihak yang mau membantu secara totalitas ya untuk kasus Subang sampai akhirnya membongkar. Walaupun kliennya sendiri itu adalah pelaku, tapi dari ATS sendiri itu kayak benar-benar legowo ya untuk menyerahkan kliennya ke pihak penyidik, dan akhirnya kliennya itu mau mengaku. Itu bagi kami sih amazing, yang luar biasa. Karena kalau aku lihat aku sih nggak mau compare ke pihak yang lain, tapi kalau lihat dari memang pihak yang lain itu memang justru mereka malah gimana ya ngomongnya ya, menutupi atau melindungi gitu ya. Padahal kan sebenarnya, maaf kalau karena saya orang awam, kalau saya salah, itu pihak itu tugasnya bukannya mensupport kliennya untuk bicara jujur, dan si pihak itu harusnya akan mensupport nanti kalau misalkan sudah masuk ke persidangan, agar mereka itu bisa meringankan hukuman. Bener nggak sih Bang Wahid? Jadi awal mula kita menangani kasus Danu adalah kebenaran, keadilan. Landasan kita adalah undang-undang begitu ya. Jadi memang siapapun itu, jika mereka bersalah, dia harus dihukum sesuai dengan kesalahannya. Begitu juga termasuk Danu begitu. Kalau memang Danu bersalah, ya sudah, you sebagai laki-laki, you sebagai manusia, jangan tanggung jawab terhadap apa yang pernah lu laksanakan begitu. Misalnya membantu membunuh gitu ya harus tanggung jawab gitu. Tapi ya itu tadi, kami membela dalam proporsi yang memang dibenarkan oleh undang-undang. Misalnya Danu terbukti melakukan pembantuan, ya dia dihukum sebagai orang yang membantu membunuh gitu, bukan sebagai pelaku utama atau eksekutor begitu. Jadi hanya sebatas itu sebetulnya. Nah, itu kan sebetulnya bukan hal mudah ya. Artinya butuh ketenangan, pemahaman hukum secara kuat, menyeluruh, komprehensif lah begitu. Artinya memang di tim kami pun sebetulnya awalnya juga terjadi perdebatan sengit, karena memang hampir tidak pernah atau tidak lazim pengacara menyerahkan kliennya ke kepolisian. Itu hampir tidak lazim gitu. Tapi ya itu tadi, karena landasan kita adalah kebenaran, keadilan, ingin mengungkap kasus ini secara tuntas, kita serahkan Danu. Silahkan Danu, sebagai laki-laki, membantu melakukan pembunuhan, harus gentleman, bertanggung jawab terhadap apa yang sudah yakini. Tapi ya itu tadi, dalam proporsi yang memang dibenarkan oleh undang-undang. Dia membantu melakukan pembunuhan, pertanggungjawabannya atau hukumannya hanya sebagai pembantu, bukan sebagai pelaku. Nah, itu yang kami menjaganya itu seperti itu. Karena hal itu tidak mudah, karena ya itu tadi,
banyak kepentingan-kepentingan yang nanti kemudian akan timbul, misalnya yaitu tadi misalnya masukan-masukan ataupun intimidasi dan seterusnya. Bukannya kami takut, tapi itu hal yang biasa buat kami begitu. Itu bagian dari profesi kami yang memang konsekuensi karena sebagai penegak hukum gitu ya, mau nggak mau ketika kebenaran akan terungkap, tidak semua orang happy suka, gitu ya, orang semua happy akan kebenaran itu terungkap gitu. Jadi kepentingan-kepentingan yang terganggu ya otomatis akan menyerang kami begitu. Nah, itu biasa menurut kami. Ini luar biasa sekali ya, jawabannya dari Bang Ahid ya. Saya juga sangat salut gitu ya. Maksudnya PH-nya sendiri malah menyerahkan kliennya untuk bertanggung jawab dalam artian itu ya membongkar gitu. That's amazing ya, dan harusnya itu bisa dijadikan contoh untuk PH-PH lainnya. Karena sebenarnya apa sih yang kita cari di kasus Subang? Harusnya kan kalau sudah begitu ya udah support kliennya untuk mengakui dan bertanggung jawab dan apa yang telah dilakukan gitu loh. Bukannya malah membuat jelimet kasus gitu ya. Karena ya itulah, tidak ada kejahatan yang sempurna dan kebenaran akan menemukan jalannya dan kebohongan pasti akan kebongkar. Betul sepakat itu, karena ya itu tadi itu kan hukum alam yang begitu, kita nggak boleh sombong, kita nggak boleh salah. Jadi kalau aku salah minta maaf, akui kesalahan begitu kan. Dan saya pikir teman-teman di dunia lawyer begitu juga harus memahami bahwa memang kita itu membela klien kita itu jangan membela secara babi buta begitu. Itu jadi yang memang di kantor kita, dan Bang Tovan sering sampaikan bahwa membela boleh tapi dalam proporsi yang tegas, yang jelas, yang dibenarkan oleh undang-undang. Artinya tidak babi buta, karena itu tadi memang biasalah dalam lawyer itu, tim itu kan selalu ada pro kontra begitu. Artinya perdebatan untuk mengambil langkah hukum yang diperlukan untuk kasus Danu itu juga lumayan sengit Mbak waktu itu di malam itu, sampai kita jam 2 itu baru jam 2 itu baru selesai, jam 2 baru bisa ngopi, jam 3 baru bubar gitu di situ. Jadi memang itulah biasa dinamikanya seperti itu Mbak. Gitu. Iya sih, dan aku lihat sih pengorbanan ATS luar biasa ya, maksudnya sampai 2,5 tahun ya akhirnya terbongkar. Itu kan kalau bukan dari support ATS, gue yakin sih nggak bakal kasus Subang terbongkar. Jadi kami sebagai netizen sih sangat berterima kasih dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya ke ATS, terutama ke Bang Tovan, Bang Ahid dan rekan-rekan semua ya. Nah terus saya juga berharap ATS juga tetap mengawal kasus Subang, terutama yang sekarang lagi gencar kan OOJ dan yayasan. Lah OOJ-nya kalau bisa ya mereka yang involved di kasus Subang, OOJ-nya harus bertanggung jawab. Jadi bukan hanya Taryono saja, tapi rekan-rekan yang lain yang ikut involved di kasus Subang ya harus mendapatkan sanksi juga gitu loh Bang Ahid. Betul. Dan kami mohon dari Bang Ahid coba untuk bisa memberikan. Jadi bukti keseriusan kami, bukti totalitas kami dalam menangani kasus Subang ini adalah bahwa kalau nggak salah sekitar 2 minggu sebelum penetapan Taryono, 2 atau 3 minggu lah sebelum penetapan Taryono ini, kita sudah membuat surat ke Kapolda Jabar, terus ke Kejati, Kejaksaan Tinggi Jabar, terus ke Kapolri, terus ke Presiden kalau nggak salah, Menko Polhukam juga. Itu kita meminta untuk kasus OOJ, kasus penyalahgunaan dana BOS, itu kita minta melalui surat kita tersebut, kita minta untuk segera dituntaskan gitu, dengan kita kasih dasar-dasar, analisa-analisa serta bukti-bukti gitu. Nah, alhamdulillah akhirnya penyidik merespon cepat begitu. 2 minggu atau 3 minggu setelah surat kami masuk, ya kita berkomunikasi intens kan begitu dengan pihak penyidik dan seterusnya. Akhirnya ditetapkanlah itu tersangka begitu, karena sampai sekarang pun kami tetap memantau kasus itu begitu. 2 tindak pidana yang menyertai itu kita tetap pantau, dan kemarin juga kita ngobrol dengan penyidik yang menangani kasus dana BOS itu, penyalahgunaan dana BOS juga on progress katanya, on progress sekarang lagi
petakan Pak tentang siapa pelaku-pelakunya begitu. Beberapa pihak sudah diperiksa begitu, dan semoga aja berharapnya kita tidak lama akan ya seperti kasus OOJ akhirnya ditetapkan juga tersangka, karena sudah jelas kita netizen juga paham lah mungkin kejelasan kasus ini tentang tindak pidana penyalahgunaan dana bos dan OOJ itu kan orang awam saja melihatnya jelas itu, apalagi kita yang paham hukum gitu. Makanya kita dengan analisa serta bukti-bukti yang kita punya, kita mensupport dan mendukung serta memberikan data jika diperlukan kepada pihak penyidik untuk membongkar kasus ini secara tuntas. Dan kami juga berterima kasih kepada netizen yang sampai saat ini masih tetap mengawal, masih tetap konsen, tidak patah semangat walaupun sini sudah 3 tahun tetap mengawal kasus ini, walaupun sudah ada kasus Vina yang menyertai, tetap aja isu ini tetap berkembang, masih hangat itu untuk dibicarakan. Karena memang menurut saya itu tadi, keadilan itu di Indonesia ini masih bisa terjadi kalau ya itu tadi ada peran netizen, juga, ada viral begitu. No viral, no justice. Ya, jadi yang begitu itu memang kadang-kadang perlu begitu. Nah, itulah butuhnya kita bekerja sama untuk satu sama lain saling mendukung, menguatkan, netizen dengan pengacara dan netizen dengan penyidik. Kalau bisa ada info-info silahkan kasih info ke kami atau ke penyidik untuk bagaimana supaya ditindaklanjuti sehingga menjadi terang perkara ini gitu, Mbak. Iya sih, dan mungkin flashback lagi ya, karena dulu pernah ada juga sih yang info ke kami ya, termasuk ke aku gitu ya, bahwa ada salah satu saksi yang melihat pergerakan pelaku. Terus akhirnya alhamdulillah saya sudah tindak lanjuti, dan ya itu akhirnya sekarang kan terbongkar ya, dan benar-benar ternyata kita itu bisa sinkron ya antara netizen sama PH ya, sama penyidik, sehingga ya kasus ini terbongkar dan begitu. Pas di persidangan semua terkuak, oh bener juga ya, ternyata ada benang merahnya ya, apa yang kita suarakan ternyata alhamdulillah ya bisa terbongkar di persidangan. Ya, itulah pentingnya komunikasi. Artinya kan memang kita tetap memahami bahwa satu kepala itu lebih baik dari banyak perkara begitu. Banyak perkara lebih baik daripada satu perkara, satu kepala begitu. Artinya pemikiran itu dari manapun bisa kita tampung, sementara itu logis, make sense, sesuai dengan fakta-fakta, termasuk juga dengan netizen begitu, Mbak. Iya, itu sih, itu konsen kita. Dan bagaimana dengan yayasan nih Bang Ahid? Kalau yayasan sekarang yang seperti saya sampaikan, sekarang on progress ya penyidikannya. Jadi kemarin kita sempat bertemu dengan penyidik bahwa memang sekarang lagi jalan gitu, memang sudah ada beberapa saksi yang diperiksa dan beberapa kali saksi juga diperiksa begitu, dan memang sudah lumayan mengerucut begitu. Tapi kan memang ini agak lama yayasan karena memang penyidik sepertinya lebih mengedepankan OOJ dulu karena ini kan yang lebih dekat dengan tindak pidana pembunuhannya gitu. Makanya ya sudah nggak apa-apa, yang penting walaupun pelan tapi ada progres gitu, dan jelas progresnya begitu. Dan saya pikir tidak ada masalah karena itu kita memahami bahwa ini kan proses sebetulnya sempat terpending lama, 3 tahun gitu kan, pembunuhan ini hampir 3 tahun. Jadi saya pikir juga penyidik butuh waktu, butuh keuletan, keseriusan ya, untuk bagaimana mengumpulkan berbagai informasi untuk bagaimana membuat terang suatu tindak pidana terkait dengan penyalahgunaan dana bos yang dilakukan oleh yayasan ini, Mbak. Iya sih, setuju banget sih. Yang penting nggak stuck ya gitu. Yang penting masih ada progresnya, dua-duanya jalan gitu sih. Bagi kami nggak ada masalah ya, karena kami akan kawal sampai akhir. Jadi ya sampai kapanpun kami nggak akan diem gitulah ya. Kami akan berjuang bersama-sama dengan ATS agar orang-orang yang ya istilahnya involved di yayasan, di OOJ dan di pidananya itu mendapatkan ganjaran masing-masing. Ya itu sih, itu yang kami suarakan ya. Terus ini ada kabar ini, saya juga belum belum investigasi sendiri ya. Kalau di kasus yayasannya itu katanya ada 8 PH baru buat Pak Dedi. Ada tanggapan nggak? Saya malah baru dengar ini sebetulnya. Tapi
apapun itu sebetulnya kan setiap warga negara berhak untuk didampingi ya, apalagi kan ini tindak pidana korupsi begitu ya, ancamannya lebih dari 5 tahun. Itu kan memang kewajiban sebetulnya, jika memang dia tidak ada pengacara, negara wajib mendampingi ketika nanti sudah menjadi tersangka gitu ya. Nah, kami sih menanggapinya ya landai-landai saja, selalu aja sebetulnya. Karena siapapun itu nanti yang jadi pengacaranya pasti kan juga akan bekerja sangat keras sekali gitu ya. Artinya kan memang kami kan sempat menjadi pengacaranya Dedi. Jadi lumayan tahu nih seperti apa Pak Dedi, terus perannya, terus apa keterlibatan dalam kasus yayasan ini, penyalahgunaan dana bos ini seperti apa begitu. Dan itu pun juga sebagian besar publik sudah mengerti dan memahami peran Pak Dedi ini apa begitu. Karena kan di persidangan kan memang yang terbuka untuk umum sifatnya sudah jelas sebetulnya apa yang dilakukan oleh Pak Dedi gitu. Jadi silahkan aja, sesah saja begitu. Kita no hard feeling dengan beliau, dan kami meyakini bahwa kasus ini akan segera terbongkar, dan siapapun itu mau dia berlindung di balik jubah atau di balik tembok setebal apapun, itu pasti akan tembus, karena yaitu tadi kebenaran itu kan pasti akan menemukan jalannya sendiri gitu. Jadi kita nggak khawatir kalau yang begitu tuh, cepat atau lambat pasti akan segera terungkap gitu. Ada satu lagi nih ganjalan bagi kita yang ya baru kejadian kemarin saja, Pak Edi meninggal dunia, dan kami berharap ya dari Bang Ahid dan ATS itu nanti misalkan besok ke Polda untuk bisa menindaklanjuti keluhan kami. Sebenarnya kematian Pak Edi itu sebabnya apa, atau ya bagaimana kronologi jelasnya itu seperti apa gitu. Iya, kami terus terang ya sempat kaget juga ya, karena kok tiba-tiba sekali namanya orang meninggal gitu kan. Beliau kan nggak sakit ya, artinya kan ini accident gitu. Baik accident itu by design maupun tidak, itu biarlah menjadi ranah dari pihak kepolisian yang punya kapasitas untuk memproses itu ya. Tapi memang sebelum kejadian meninggalnya beliau sempat intens komunikasi dengan kami begitu, baik melalui telepon maupun WA, tentang kekhawatiran tentang keselamatan beliau begitu. Memang yang sudah disampaikan Pak Taufan tadi adalah bahwa memang dia merasa khawatir, merasa takut gitu. Ada orang yang menurut beliau itu ada orang yang sering membuntuti dia, terus ada depan rumahnya ada beberapa motor yang anak muda yang memang nongkrong di situ, yang ini abnormal menurut beliau, karena beliau bagaimanapun beliau ini kan polisi ya, artinya instingnya itu kan pasti kuat gitu terhadap kejahatan begitu. Makanya dia kan sempat beberapa kali komunikasi dengan kami, bahkan dengan penyidik pun minta perlindungan juga untuk supaya keselamatan beliau dan keluarganya ini dijaga begitu. Karena memang sama-sama kita ketahui dan kita pahami bahwa beliau ini salah satu orang yang vokal mengungkap kebenaran ini, mengungkap pembunuhan ini begitu. Jadi pasti akan ada resiko yang akan ditanggung oleh beliau ketika memang dengan frontal beliau menyampaikan tentang pendapat dia, analisa dia, kecurigaan dia. Bahkan beliau juga sempat mencari tahu ya, proaktif untuk mencari tahu siapa pembunuhnya, dan ini pastinya punya konsekuensi yang bakal ditanggung oleh beliau gitu. Dan itu sudah kita sampaikan, dan kita sempat sampaikan juga ke penyidik tentang kekhawatiran beliau begitu. Tapi rupanya memang maut lebih dulu menghampiri beliau daripada sikap dari aparat begitu. Dan kita kemarin juga turut berduka, sudah kita sampaikan melalui statement dari Bang Taufan dari kantor kami, turut berbela-sungkawa meninggalnya beliau begitu. Dan kami tetap mencoba ya untuk nanti akan mendesak supaya pihak kepolisian untuk bagaimana supaya aktif menyelidiki begitu. Tapi kalau memang ini ada indikasi tindak pidana, saya pikir juga polisi pasti akan melihat gitu ya, atau mungkin saat ini masih melihat-lihat dulu kira-kira nggak kasus ini adanya kesengajaan dalam meninggalnya Pak Edi ini atau tidak begitu. Itu pasti pihak penyidik atau pihak kepolisian lebih paham lah Mbak yang seperti itu gitu.
Terima kasih banyak atas jawabannya. Ya pokoknya kami tunggu aja untuk informasi selanjutnya mengenai kematian Pak Edi ya. Karena sampai saat ini kan masih Simpang siur ya. iya simpang siur, dan itu big question buat kami karena sebenarnya Pak Edi itu andalan kita ya, terutama ya para netizen sangat bersyukur dengan adanya Pak Edi ya di kasus Subang ini, karena beliau itu luar biasa dan beliau itu sangat berani ya untuk mengungkap ya, walaupun beliau itu istilahnya single fighter ya. Iya, single fighter. Ya itu sih yang membuat saya tuh salut, dan sedihnya itu di situ gitu loh. Giliran maksudnya insya Allah MMA udah mau mendekati P21, tiba-tiba saksi mahkota ini dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya terlepas dari itu memang takdir Allah, tapi kan ya namanya manusia kan pasti ya, apalagi kita yang ngawal kasus gitu kan, yang merasa Pak Edi ini perlu dilindungi dan tiba-tiba meninggal, pasti kan jadi question ada apa nih, kenapa kok tiba-tiba gitu kan. Dan sampai saat ini kan emang kami belum tahu jawaban yang pastinya meninggalnya karena apa. Itu aja sih. Ya, mungkin kita nanti bekerja sama dengan pihak netizen untuk sama-sama mendesak pihak kepolisian untuk mengungkap ya tadi Mbak, istilahnya big question tadi itu, bagaimana supaya kematian Pak Edi ini menjadi jelas terang begitu, apakah ini kecelakaan murni atau kecelakaan by design gitu. Jadi biar ya itu tadi korban atau Pak Edi mendapat keadilan kalau emang itu ternyata ada skenario untuk menghilangkan nyawa beliau begitu. Dan semakin membuka juga kasus pembunuhan ini, siapa dibalik terpidana Joseph ini gitu. Dan tidak tertutup kemungkinan masih ada lagi orang, ya itu tadi yang dibilang masalah yayasan begitu, mungkin ada kepentingan pihak-pihak yang memang merasa terganggu atas terungkapnya kasus yayasan ini begitu. Itu sih Mbak. Oke. Terima kasih banyak nih Bang Ahid atas waktunya. Alhamdulillah akhirnya aku bisa ketemu langsung dengan Bang Ahid dan akhirnya bisa ngobrol ya face to face gini. Mungkin karena selama ini kan ya kita hanya by sosial media ya, apalagi kalau saya sendiri kan jauh gitu ya. Cuma memang kan sebenarnya unek-unek itu kan masih banyak sekali. Ya mudah-mudahan sih kita bisa bersua lagi dan bersilaturahmi lagi, bisa ketemu lagi. Mudah-mudahan pas ketemu lagi nanti kasus Subang udah selesai gitu ya. Iya sih, amin. Ya udah gitu aja Bang Ahid. Thanks for your time. Ya terima kasih banyak atas supportnya buat kasus Subang, dan insya Allah kami akan mengawal kasus Subang sampai akhir. Terima kasih, kami mengharapkan, kami berterima kasih beliau sudah jauh-jauh datang nih Pak, demi kasus Subang ini, terus kemudian bisa silaturahmi, yaitu tadi semoga pertemuan ini membawa kebaikan, keberkahan ya, salah satunya pengungkapan kasus Subang ini menjadi cepat gitu ya, semakin jelas gitu. Terima kasih. Cukup sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.